Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan. Pertama-tama yang harus kalian pahami tentang turunan yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Ini harus benar-benar kalian pahami ya untuk bisa mencari nilai suatu turunan. Oke, untuk sifat-sifat turunan fungsi itu ada beberapa dan ini harus dihafal ya. Jadi yang pertama adalah jika fx sama dengan C adalah konstanta, ingat ya, di dalam suatu fungsi itu ada yang namanya konstanta, koefisien, dan variabel. Jika suatu fungsi fx sama dengan C dan C-nya adalah konstanta, maka fx aksen sama dengan 0. Fx aksen ya. Jadi kalau misalkan kalian ada suatu soal, terus di soal tersebut ditanya fx aksen ya, tanda petik satu di atas ini itu maksudnya adalah dibacanya aksen dan maksudnya adalah untuk simbol turunan. Jadi turunan dari fungsi fx itu nilainya adalah 0. Contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan 3 yang pertama dan yang kedua fx sama dengan min 10. Perhatikan di sini, ini kan suatu fungsi tapi dia hanya memuat angka yaitu angka 3 dan angka min 10. Lah 3 ini kan kalau dalam suatu fungsi karena dia tidak ada embel-embelnya maka ini adalah konstanta. Min 10 juga karena dia tidak ada embel-embelnya atau tidak ada variabelnya maka dia adalah konstanta. Maka berapa nilai turunan dari 3 dan nilai turunan dari min 10. Jadi fx sama dengan 3 sehingga turunannya atau fx aksen itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang fx sama dengan min 10 maka turunannya juga 0 ya. Jadi untuk nilai turunan jika dia adalah konstanta atau dalam bentuk angka saja sudah dipastikan turunannya adalah 0. Oke, yang kedua, jika fx sama dengan ax dengan a adalah koefisien, maka fx aksen atau turunannya adalah sama dengan a. Ingat ya, a ini adalah koefisien. Kalau yang tadi c itu adalah konstanta, artinya dia dalam bentuk angka saja, maka turunannya adalah 0. Tetapi jika suatu fungsi ax itu berarti ada koefisien, ada variabel, maka turunannya adalah koefisien itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x. Yang kedua fx sama dengan min 10x. Perhatikan di sini ada angka 3 dan x3 ini adalah koefisien, x ini adalah variabel. Jadi kalau dia ada koefisien dan variabel, maka turunannya adalah nilainya a. Jadi jika suatu fungsi fx sama dengan 3x, maka turunannya atau fx aksen ya hasilnya adalah 3 ya, kita lihat di depannya. Nah, kalau misalkan dia soalnya fx sama dengan min 10x, berarti koefisiennya kan min 10, variabelnya adalah x. Maka hasilnya fx sama dengan min 10x, turunannya atau f aksen x, x aksennya adalah min 10. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia ada koefisien, ada variabel tanpa pangkat, ya variabel aja, variabelnya tidak ada pangkat, maka dia hasilnya adalah koefisien itu sendiri. Oke, yang selanjutnya, ini adalah yang harus selalu kalian ingat. Ini adalah dasar dari untuk menentukan nilai suatu turunan. Ya, jika fx sama dengan x pangkat n dengan n adalah bilangan bulat. Ingat di sini bilangan bulat berarti bilangan bulat itu dia pangkatnya ya n-nya ini atau pangkatnya ini bisa dalam bentuk positif atau negatif. Maka cara mencari turunannya atau mencari fx aksennya yaitu ini kan tadinya x pangkat n. Nah, untuk mencari turunannya maka n-nya pindah ke depan, ini menjadi pindah ke depan, terus x, terus pangkat n min 1. Jadi pangkatnya atau n-nya ini dikurang dengan min 1. Ini sudah ketentuannya ya. Jadi kalau kalian mencari nilai suatu turunan dari suatu fungsi, misalkan dia x pangkat n, maka caranya n ini pindah ke depan menjadi n x n min 1. Ini adalah dasar untuk mencari turunan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Tentukan turunan dari yang pertama fx sama dengan x pangkat 3, yang b fx sama dengan x pangkat min 2.
Oke, berarti kan di sini X pangkat 3. Jadi N-nya berapa? N-nya adalah 3. Jadi N-nya, ingat X pangkat N diturunkan menjadi N, X pangkat N min 1. Jadi N yaitu 3 di sini kita pindah ke depan nih. Jadi di sini ya, ketika kita turunkan X tetap X, terus N min 1 berarti 3 kurang 1. Hasilnya adalah 3 X pangkat 2. Jadi kalau misalkan ada soal F X sama dengan X pangkat 5, N-nya kan di sini 5. Jadi 5 pindah ke depan ya ketika dia diturunkan. 5 pindah ke depan terus X 5 min 1. Jadi hasilnya adalah 5X pangkat 4. Seperti itu ya caranya. Nah, yang kedua, misalkan dia Fx sama dengan X pangkat min 2, maka di sini N-nya adalah min 2. Jadi min 2 ini pindah ke depan. Terus min 2 min 1 sesuai ketentuan ya. Jadi min 2 min 1, maka hasilnya adalah sama dengan min 2 min 2 min 1, hasilnya min 3. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk positif, maka dia menjadi min 2 per X pangkat 3. Di sini ada minnya ya, cuman ini terlalu rapat jadi kelihatannya cuman 2 per X pangkat min 3. Sebenarnya dia nulisnya 2 min 2 per X pangkat 3. Seperti itu ya caranya. Oke, sesudah kita pahami itu, kita kembangkan lagi. Misalkan jika Fx sama dengan C kali, ini dikali ya Gx, maka Fx aksennya atau turunannya menjadi C dikali turunan dari Gx tersebut. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Tentukan turunan dari yang pertama Fx sama dengan 2X pangkat 3, yang B Fx sama dengan 5 per X pangkat 3, yang C Fx 3 per X pangkat 2, yang D Fx sama dengan 2X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 plus 3X. Nah caranya ya sebenarnya ini pengembangan dari sifat yang atas ya. Kalau yang atas tadi kan ketika dia Fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya kan menjadi N X N min 1 ya. Nah ini gabungannya. Jadi kalau misalkan dia di depannya ada koefisiennya tetap kita pakai di sini ya. Jadi caranya adalah Fx sama dengan 2X pangkat 3, maka turunannya 2 tetap ya seperti rumusnya. 2 tetap seperti rumusnya. 2 ini tetap seperti ini C-nya ya. C-nya tetap, terus ini 2 terus dikali G aksen X. Jadi turunan dari yang ininya. Jadi 2 dikali 3 ini, N-nya kan 3. Jadi 2 kali 3 X terus N-nya 3. Berarti 3 min 1. Jadi hasilnya adalah 6X pangkat 2 seperti itu. Kayak misalkan contohnya ya. Contohnya misalkan X sama dengan 5X pangkat 2. Maka di sini kan 5-nya tetap 5. Turunan dari X kuadrat itu kan 2 kali X 2 min 1. Atau hasilnya adalah 10. X 2 min 1 kan 1. Jadi 10X. Kalau pangkat 1 di dalam perpangkatan itu tidak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 10X. Tinggal 5 dikali N-nya. Terus X. Terus N-nya kurang 1. 2 min 1. Seperti itu ya caranya. Lah contoh yang kedua. Misalkan dia Fx sama dengan 5 per X pangkat 3. Lah karena di sini dalam bentuk per, maka kita jadikan ini dalam bentuk positif menjadi 5 X pangkat min 3. Jadi ya 5 per X pangkat 3 kita jadikan positif, 5-nya tetap. Terus yang ini kan tadinya per X pangkat 3 menjadi X pangkat min 3 ya. Jadi turunannya atau Fx aksennya yaitu 5 kan tadi tetap ya kayak yang tadi di atas yang sebagai C-nya. Terus N-nya kan min 3. Jadi N-nya turun jadi min 3 ke sini, terus X min 3 min 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali min 3. 5 kali min 3 min 15. Terus X pangkat min 3 min 1 min 3 min 1 min 4. Jadi hasilnya adalah min 15 X pangkat min 4. Ini boleh ya sampai di sini. Tapi kalau mau dijadikan dalam bentuk positif, pangkatnya menjadi min 15 per X pangkat 4. Ya ini sama ya. Yang tadinya dari pangkat negatif kita jadikan pangkat positif. Ini dari tadinya positif kita kembali jadikan negatif. Seperti itu ya caranya. Nah yang C, Fx sama dengan 3 per
X pangkat 2 lah 3 tetap, terus X per X pangkat 2 karena kita jadikan dia bukan dalam bentuk per, maka X pangkat min 2, sehingga fx aksennya atau turunan dari fx-nya adalah 3, ini tetap ya 3, terus n-nya kan di sini min 2, berarti min 2-nya turun, terus x pangkat n-nya min 2, jadi min 2 min 1. Jadi hasilnya adalah 3 dikali min 2, hasilnya min 6, X min 2 min 1 menjadi min 3. Jadi hasilnya adalah min 6, X pangkat min 3. Kalau kita jadikan dalam bentuk positif pangkatnya, maka menjadi min 6 per X pangkat 3. Seperti itu ya caranya. Nah, untuk contoh yang D, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 3x, maka turunannya atau fx aksennya menjadi 2 tetap, n-nya turun ya, jadi 3, ini turun menjadi di sini x 3 min 1, ditambah 5 di sini tetap, n-nya kan 2, jadi 2 turun, jadi dikali di sini x pangkat, ini ada x-nya ya, x pangkat 2 min 1, ditambah 3, ini kan 3x, itu kan x ini kan pangkat 1, jadi 3 kali 1 x 1 min 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 3 6, 3 kurang 1 2, jadi 6x kuadrat plus 5 kali 2 10. Tadi di sini harusnya ada x ya, makanya di sini ada x. Terus 2 min 1 itu kan 1. Jadi di sini x-nya pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi menjadi 10x plus, nah ini x pangkat 1 min 1. 1 min 1 itu kan hasilnya 0. Jadi kan x pangkat 0. X pangkat 0, semua yang dipangkatkan 0, entah itu 2 pangkat 0, 100 pangkat 0, atau 1000 pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Maka di sini kan sebenarnya 3 kali 1 kali 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x, maka turunannya menjadi 6x pangkat 2 plus 10x plus 3. Seperti itu ya caranya. Jadi pada dasarnya yang harus kalian pahami ketika kalian belajar turunan adalah dasarnya yang dari sini. Jadi ketika fx sama dengan x pangkat n, maka caranya n-nya kita turun ke sini, x pangkat n min 1. Kalau sudah misalkan dia di depannya ada koefisiennya, maka berarti ini misalkan ini sebagai koefisiennya ya, maka di sini dia menjadi dikali sama turunannya. Makanya di sini dia menjadi 2x pangkat 3, 2-nya tetap, x pangkat 3 kan berarti 3, x pangkat 3 min 1, maka hasilnya adalah 6x pangkat 2. Seperti itu ya caranya untuk menentukan turunan. Dasarnya sih seperti itu, kalau yang lain itu pengembangan. Nah, yang perlu kalian ingat ketika kalian mengerjakan suatu turunan, ya kalau soalnya kalian disuruh menentukan turunannya, kemungkinan maksud dari soal itu adalah menentukan turunan pertamanya. Makanya tadi ketika dia f aksen itu kan tanda petiknya cuma 1 ya, jadi ketika fx ya f x aksen di sini tanda petiknya 1, maka maksudnya adalah turunan ke 1. Jadi fx aksen merupakan turunan pertama dari fungsi x. Sedangkan untuk turunan kedua ya, jadi karena dia turunan kedua, maka tanda petiknya ada 2. Jadi kalau tanda petiknya 1 berarti turunan ke 1 atau turunan pertama. Kalau tanda petiknya 2 berarti dia turunan kedua. Kalau tanda petiknya ada 3 berarti dia turunan ke 3. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau fx aksen merupakan turunan pertama dari fx, maka untuk mencari nilai turunan kedua dari fx atau ditulisnya fx double aksen, maka dia fx double aksen atau turunan kedua itu merupakan turunan dari turunan yang pertama dan seterusnya. Jadi caranya fungsi yang awal kita turunkan menjadi turunan pertama. Kalau sudah kita turunkan lagi, maka dia menjadi turunan kedua. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Misalkan suatu fungsi dia ada
fx sama dengan 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x min 1. Tentukan turunan keduanya. Lah, ini kan tadi dasar fungsi awalnya kan ini. Kalau fungsi awalnya ini kan ini ya, maka kita turunkan dulu menjadi turunan pertama. Maka menjadi 2, n-nya kan 4. Jadi 2 kali 4, x 4 min 1. Terus di sini x pangkat 3, n-nya kan 3. Jadi turun di sini 3, x 3 min 1. Plus 2 kan dia sebagai koefisien, x ini kan pangkat 1, berarti 2x 1 min 1 min 1 di sini kan min 1, karena dia min 1, turunan dari min 1 adalah 0, maka di sini min 0. Kalau sudah kita kalikan menjadi 2 kali 4 8, x pangkat 4 min 1, 4 min 1 kan 3, terus plus 3 x pangkat 3 min 1 itu 2, maka hasilnya adalah 3x pangkat 2 plus, nah ini kan 1 min 1, 1 min 1 kan 0, jadi x pangkat 0, x pangkat 0 berapa hasilnya? 1, jadi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka ketika dia suatu fungsi fx yaitu 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x min 1, maka turunan pertamanya menjadi 8x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 2. Ini turunan pertamanya atau f aksen 1 ya. Terus, lah untuk mencari turunan kedua atau fx double aksen, maka turunan yang ini yang sesudah kita turunkan lagi. Makanya di sini fx aksen menjadi kan tadinya 8x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2. Ini kan turunan yang pertama. Ini kita turunkan lagi, makanya di sini 8, ini 8 dari sini, ini 8. N-nya kan di sini 3, maka di sini 3 kali x pangkat di sini 3, berarti 3 pangkat 3 min 1. Terus dikali di sini kan 3x kuadrat, maka di sini kan 3, n-nya kan 2. Jadi di sini kali 2x pangkat di sini n-nya tadi 2, jadi 2 min 1 plus 2. Plus 2, ingat turunan dari 2 adalah 0 karena 2 ini adalah konstanta. Ya, jadi hasilnya adalah 8 kali 3, hasilnya 24, x pangkat 3 min 1, 3 min 1 hasilnya adalah 2. Maka di sini 24 x pangkat 2 plus 3 kali 2 6x pangkat 2 min 1. 2 min 1 hasilnya berapa? 1. Makanya di sini hasilnya adalah 6x ya. Jadi turunan kedua dari fx sama dengan 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x min 1 hasilnya adalah 24 x pangkat 2 plus 6x. Seperti itu ya caranya. Jadi kalau kalian ditanya turunan keberapa ya diturunkan aja, hasilnya itu kalian turunkan tergantung dari pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya tentukan turunan dari suatu fungsi, kemungkinan itu yang dimaksud adalah turunan pertama. Tapi kalau ada ketentuannya misalkan turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya, maka kalian turunkan lagi dari turunan pertama, turunkan lagi kedua, sampai dia sesuai dengan pertanyaannya. Seperti itu ya caranya.